Oke, selamat datang di segmen baru lagi. Banyak ya segmen baru kita. Jadi, selamat datang di Over Update. Yes. Jadi, ini kami akan memberikan info-info terbaru seputar otomotif, seperti mobil terbaru atau ya Isu-isu terupdate. Ya, kadang nggak terupdate juga ya, isu-isu update di dunia otomotif Indonesia lah. Kita mau berikan. Nih sekalian kita orang kalau biasanya di rumah di tempat itu kita mau coba konsep lain sambil jalan-jalan sambil cari makan ya kami lapar. Iya. Oke, jadi apa aja sih? Pertama kita mau bahas mobil-mobil baru yang datang ke Indonesia di tahun 2021 ini. Ya, jadi lumayan banyak ya untuk Banyak ya. baru-baru. Maksudnya barunya benar-benar baru, bukan kayak facelift dong, enggak, ini mobil benar-benar baru gitu. Jadi pertama-tama itu kita ke Toyota dulu aja. Toyota ini soalnya banyak nih. Dan yang pertama itu ada, kita udah tahu lah ini GR Yaris ya. Ya, itu cuma didatengin 150 unit ya. 150 atau 125? Iya, saya lupa. Pokoknya sekitar segitu, paling nanti ada detailnya lagi di sini. Harganya tuh 800 sampai 850. Iya. Dan itu sebenarnya belum launching resmi, tapi udah dibuka pre-ordernya oleh dealer-dealer Toyota dan kabarnya sudah habis slotnya untuk Indonesia. Ya, saat kami bikin ya udah sold out ini. Jadi ya good luck aja kalau misal mau nyari lagi, paling nanti nyari secondnya yang harganya mungkin jadi 1 M atau 1,5 M, kita nggak tahu. Semoga tidak tergoreng-goreng seperti Jimny, tapi kayaknya sih ya kayaknya tergoreng sih ya. Juga ini crispy nyos gitu. Atau semoga Toyota memasukkan lagi batch kedua gitu karena peminatnya banyak kan di batch pertama. Who knows? Semoga aja. Ya, tapi ya itu cuma mimpi lah buat kita ya. Kayak gini. Ya kita sih pengen nyoba, tapi kalau beli ya mungkin belum saatnya saat ini mah ya. Tapi kalau dapat unitnya boleh kontak kami sangat boleh. Akan kami jaga kok pas kami review, tenang saja. Terus ada apa lagi? Ada mobil yang cukup fenomenal, kelasnya lagi rame nih. Banyak yang baru datang juga di kelas ini. Ada Toyota Raize dan Raize apa Raize? Bacanya ya itulah. Kayak You Raise Me Up gitu aja. Dan Daihatsu dan kemarin Daihatsu Rocky ini cukup menarik karena infonya dapat TSS. Iya, untuk versi Toyotanya ada yang mendapatkan Toyota Safety Set di tertingginya. Tapi harusnya dapat sih ya, karena ngelihat di kelas sekelasnya. Oh iya, banyak itu. Oh iya, kalau di Bogor coba datang ke mall ini namanya Boxes 123, suka ada mobil klasik itu yang dipamerin di sini. Balik ke Toyota tadi, soalnya ya emang di kelas ini kan lagi rame ya, ada Kia Sonet, Magnite, terus ada Renault juga mau masuk. Renault apa namanya? Kiger ya? Kiger. Itu kan emang ya mereka pada mesinnya turbo atau mungkin fiturnya banyak, kayak di Sonet ada dapat sound system Bose, dapat color seat. Emang di situ harganya affordable tapi emang fiturnya cukup melimpah. Jadi nice move Toyota untuk memasukkan Rise dengan ya kita berharap semoga full spec ya. Full spec dan ya harganya reasonable lah, jangan terlalu tinggi banget. Jadi ya itu mungkin kalau kalian yang mencari mobil sekitar 200-300 juta mungkin bisa pending dulu sambil menunggu ini keluar. Dan ya untuk kalau ini masuk untuk Nissan habis itu dan lainnya yang udah ngeluarin duluan, ya selamat tinggal aja. Ya, selamat berusaha untuk menyalip Race dan kawan-kawannya. Semoga ya ada yang bisa tetap kalian unggulkan lah, biar mobil sebenarnya jangan Toyota mulu juga sih gitu ya. Terus selanjutnya langsung kastanya tinggi sekali nih ya. Kita ke Toyota Century. Mobil paling tinggi yang dibuat oleh pabrikan Toyota. Bahkan bisa dulu lebih tinggi dari Lexus nggak sih ini? Hampir lebih tinggi daripada Lexus. Orang-orang biasa nyebut kayak semacam Rolls Royce Jepang gitu. Iya. Ya ini entah kenapa di NJKB 2021 Toyota Century ini muncul, mungkin special order atau mungkin buat pejabat-pejabat di lingkungan Toyota, itu kita kurang tahu juga. Tapi pasti dia muncul, ada entah berapa unit juga. Nggak tahu, tapi ya kalau ada ya kita bisa, mungkin di Jakarta ya bisa, kalau lihat itu mungkin ngagetin juga sih. Ya kalau kalian ketemu abadikan lah ya. Soalnya cukup fenomenal, bukan fenomenal sih. Sangat fenomenal sih. Soalnya katanya kalau di Jepang aja mau beli begitu harus ada background check gitu. Dengernya juga gitu. Ya cukup spesial sih pasti yang dapat unitnya di sini. Bukan orang kaleng-kaleng lah. Bukan, special person ini. Pastinya itu.
Dan ngomong-ngomong ini Jalan Bogor agak merusuh juga ya ini angkot-angkotnya. Ya, jam-jam mau pulang kerja. Iya sih. Lanjut lagi itu ada Toyota Supra. Supra emang udah diluncurin, cuman di ini ada tulisan Supra Limited Edition. Entah apa yang limitednya, kita juga nggak paham. Ya will sih lah ya kalau diluncurkan. Padahal saya mungkin expect-nya bawa Supra yang 2000 cc ya, nggak tahu. Biar ya lebih affordable lah buat yang pengen mobil sport car tapi nggak pengen road. Atau memang kalian pengen nggak suka mesinnya BMW gitu kan yang 3000 cc. Mau kalian ganti 2 JZ gitu kan yang 2000 cc lebih hemat duit lah ya. Apalagi Bang? Terus selanjutnya nih ada mobil unyu-unyu. Selanjutnya ada 2 mobil unyu-unyu. Ada elektrik ya dua-duanya. Elektrik. Coms EV sama Seatless Sport. Jadi ya mobil-mobil unyu EV gini ya bukan pasarnya niche sekali. Ini cuma segelintir orang yang bakal beli. Kalau dengar kabarnya sih ya, katanya yang kita dari sumber lain juga katanya 2 mobil ini merupakan dibeli khusus oleh salah satu PT di Bali kalau nggak salah katanya, masing-masing 1 unit, Coms EV 1 unit dan Seatless Sport 1 unit untuk sebuah resort atau theme park apa gitu ya, yang temanya emang EV gitu. Cuman ya semoga kalau misalkan dijual ya, tapi misalnya kalau dijual juga agak susah sih ya. Takutnya terlalu mahal juga. Kayak Prius aja kan dijual tapi harganya bisa sampai 800 juta. Benar. Kita ke merek selanjutnya ada VW, Volkswagen PW, entah kalian mau nyebutnya apa. Katanya mau bawa SUV-nya, mini SUV-nya ya, T-Roc. T-Roc ini kelasnya itu kalau di sana itu mirip apa ya? Bisa dibilang sama kayak race kali ya? Iya kayaknya sih ya. Cuma kita nggak tahu ini ada CKD atau CBU, kita masih belum tahu. Mungkin kalau CKD bakal sangat menarik, soalnya tahu sendiri VW build quality-nya bagaimana. Reliability-nya juga lumayan untuk Jerman. Dan fiturnya kita nggak tahu ya. Untuk Tiguan fiturnya lumayan sih. Lumayan sih. Baik yang CKD yang all space kan dengan pas di CKD harganya jadi sangat menarik. Dan ya dapat auto park itu kan. Menarik banget. Semoga ya T-Roc juga bisa di CKD biar ya, lebih kompetitif. Mobil-mobil Jerman tambah banyak kan lumayan. Nggak Jepang-Jepang dulu. Ya jadi orang biasa juga bisa merasakan mobil Jerman gimana. Iya betul. Nggak cuma Polo yang bisa dibeli dengan harga terjangkau. Walaupun Polo indie. Lanjut Bam. Selanjutnya ada mobil yang dengan desain yang cukup kontroversial. Ini BMW seri 4. Nanti akan didatangkan 430i Coupe dan convertible. Nggak tahu masih ada emang yang beli convertible ya di Indonesia ya? Mungkin ada ya. Dan ya nggak tahu sih ini seri 4 yang baru kan ya desainnya mungkin low head gitu ya. Tapi sih ya nggak se-head itu, tapi bukan selera lah ya dengan grill yang sangat gede itu. Cuman sampai sekarang aja saya belum terbiasa loh sama desainnya itu. Ya itu tapi kembali ke selera masing-masing sih. Tapi ya kalian juga BMW akhirnya masukin lagi seri 4 terbarunya setelah sebelumnya. Berarti udah generasi sebelumnya udah cukup lama berhenti nggak sih? Udah lumayan. Begitu seri 3 yang G20 masuk, seri 4 kan waktu itu belum ada juga. Dan ya nggak apa-apa, menjadi ada pilihan convertible dan coupe lagi yang cukup affordable-nya dalam tanda kutip ya. Affordable untuk kelas tersebut. Dan selanjutnya BMW ada M8 Grand Coupe. Jadi yang pengen M8 tapi ya pengen 4 kursi yang bisa muat dewasa semua. Bawa anak-anak jalan-jalan dengan lebih nyaman gitu kan. Atau nggak mau GT 53 gitu, pengennya BMW, ya udah ini sekarang akhirnya ada pilihannya setelah datang. Dan ya speknya bisa cari internet. Kami lebih suka mobil-mobil biasa aja soalnya tahu range kami di mana kemampuannya. Kemudian ada orang pacaran bersih. Nah, kemudian ada juga Porsche mendatangkan Cayman GT4. GT4 ini Cayman dengan performa yang bisa dibilang sama lah sama 911, nggak beda jauh. Jadi untuk kalian yang mau, jangan dong, papolnya kasihan. Papolnya kan balapor. Jadi kalian kalau mau yang performa 911 tapi dengan harga yang lebih terjangkau dari terjangkau dari 911 bisa Cayman GT4. Dan
Selanjutnya Aston. Oh iya, saya lupa. Apa tuh? Cayman GT4 ini manual. Oh, manual tuh. Kalau jadi ya kalau yang enthusiast yang mau manual, nah ya, ini. Yang bosan dengan Porsche PDK. Pengen manual, pengen pindahin gigi sendiri, mobil sport dari Porsche. Nah, ini dia. Mungkin 911 GT terlalu mahal. Iya. Bisa ke GT4 Cayman. Terus ada dari Aston Martin meluncurkan DBX. SUV-nya pertama ya Aston Martin. Betul. Nah ya karena dunia tren SUV ya, sampai Ferrari bikin SUV, Lambo bikin SUV, dan Aston nggak mau ketinggalan, dan Aston sekarang memasukkan DBX ke Indonesia. Akhirnya ya, soalnya cukup lama juga absen itu di Indonesia. Terakhir tuh apa ya, Vantage ya? Kurang lama juga, bukan maksudnya untuk DBX datang ke Indonesia. Oh iya. Tutup ya, tapi setidaknya masuk lah ya. Akhirnya masuk. Selanjutnya Lexus, apa bang? Lexus ini kita nggak dapat info apa sih, cuma Lexus. Kok Lexus? Iya, maksudnya dibacanya gimana sih? Lexus aja, Lexus lah. Lexus ini ada pengen meluncurkan LX 600. Iya, dan bahkan ini di luar pun belum diluncurkan. Ini emang kita cukup ajaib juga Lexus memasukkan ini. Ya mungkin entah kita world premiere juga atau mungkin dekat-dekat world premiere, cuman LX 600 fix akan masuk. Ini mungkin akan menjadi replacement jadi dari LX 570 yang SUV teratasnya Lexus, yang kembarannya Land Cruiser. Jadi ya kita tunggu aja gimana. Semoga pasti laku sih, orang semua suka. Pasti ada aja yang beli. Ada aja yang beli. Terutama yang general kita pasti dapat lah itu. Ya kalau misalkan kalian mikir 570 tanggung 30 lagi bulat gitu ya, tunggulah 600 ini ya. Iya. Semoga paling tahun ini, berarti tahun ini. Tahun ini sih harusnya datang. Selanjutnya yang terakhir yang cukup menarik untuk kita adalah Nissan Leaf. Nissan Leaf ini soalnya di luar negeri ini udah lama sekali dijualnya, nggak pernah masuk resmi di Indonesia, dan akhirnya masuk resmi. Walaupun sebenarnya wacananya tuh udah dari beberapa tahun lalu ya, katanya Leaf mau datang, tapi belum terrealisasi. Semoga di tahun ini benar terrealisasikan, melihat kompetitornya seperti Hyundai juga udah cukup berhasil dalam menjual mobil EV, Ioniq dan Kona. Semoga ini juga membuka mobil-mobil EV lain untuk datang ke Indonesia. Apalagi Leaf tuh salah satu mobil best-selling EV ya. Di luar tuh ya. Kalau ada Nissan Leaf nggak apa-apa, seenggaknya kita ada pilihan untuk electric car di Indonesia ini. Mulai ada gitu. Dan semoga harganya juga nggak mahal-mahal amat ya. Mungkin ya sekona mungkin ya, atau kalau bisa di bawahnya sih. Iya. Limitnya sekona lah. Sekarang itu udah benchmark kita ini. Iya, buat mobil listrik yang cukup affordable. Ini sampai diborong Pemda Jabar. Jadi ya Jabar Pride. Jadi ya untuk pabrikan lain juga lah masukin biar banyak pilihan kami juga. Iya. Oke, mungkin untuk mobil-mobil barunya sekarang yang belum bisa kita beli. Selanjutnya soal relaksasi pajak untuk mobil-mobil baru. Jadi kami udah mengumpulkan beberapa mobil yang akan kena relaksasi pajak. Tapi kalau mau diralat juga, mungkin ini ada yang tiba-tiba mungkin nggak kena gitu. Kami kurang tahu juga. Tapi yang kami dapat ini listnya yang sampai sekarang di approve lah untuk dapat relaksasi pajak. Jadi syarat buat dapat relaksasi pajak ini, buat yang periode pertama ini kan 100% pajaknya dihilangkan. Bukan semua pajak, tapi hanya pajak PPN BM. Itu yang dihilangkan, dan itu sebenarnya pajaknya tergantung ke kategori mobilnya. Cuman yang dihilangkan itu syaratnya adalah maksimal 1500 cc ke bawah. Betul. Habis itu sudah CKD, artinya mobilnya bukan mobil impor, dirakit di sini. Dan kandungan lokalnya 70% minimal 70%. Nah, jadi nggak semua mobil memang masuk. Jadi kayak kalau kalian ngarepin Mercedes-Benz C180 karena 1500 cc itu bisa jadi ikutan, nggak segampang itu. Iya. Banyak syaratnya. Soalnya pajak yang dihilangin PM BM. Jadi ininya BM, banyak mau. Iya, betul. Aduh. Jadi ya kayak misalnya Wuling aja nggak ada yang dapat gitu. Jadi ya, tapi Wuling udah murah juga sih. Iya. Jadi langsung aja lah, biar langsung. Jadi kita mulai dari Toyota. Sekarang ini minibus dulu ya kita. Jadi minibus itu pertama ada Avanza,
kami ini semuanya contohnya ambil tipe teratasnya aja ya, tipe teratas, tipe paling mahalnya gitu. Jadi saya ambil ini Avanza itu yang 1500 Veloz otomatis. Itu harga sebelumnya itu 251 juta ya. Dan itu setelah diskonnya itu jadi 233 nih. Jadi dapat lumayan nih diskonnya 18 juta nih. 18 juta, iya. Itu baru dari Avanza. Jadi selanjutnya ada Rush juga. Rush ini yang tipe tertingginya 279 nih yang dapat PRD nih, udah Matic. Dan itu dapat diskon lumayan gede juga, 21 juta nih. Jadi 200 sekitar 250-an lah, 258 ini. Terus apalagi Bal? Apalagi mungkin kita ganti merek kali ya. Coba. Kalau tadi udah Toyota dan itu mungkin berlaku untuk mobil yang tadi disebutin, Daihatsu-nya ada Xenia dan Terios itu berlaku hal yang sama dengan diskon yang kurang lebih sama juga. Betul. Terus ada lagi mungkin kalau kalian mencari yang lain ada Daihatsu Grand Max. Grand Max itu untuk yang minibusnya diskon juga. Karena kalau untuk pickup sebenarnya pajaknya itu udah 0%, udah untuk niaga. Jadi ya masuk tuh minibus. Minibusnya itu kalau misalkan 1500 yang tipe D yang udah power steering. Iya, udah power steering. Itu tadinya harganya berapa, Bang? Tadi itu harganya 191 juta 100.000. Dan nanti itu dapat diskon 13 juta. Jadi harganya itu 177. Ya lumayan lah. Lumayan lah ada apa. Dan ini pun apa ya, kalau mobil baru kan ada diskon itu juga kan, diskon dealer segala macam. Jadi mungkin bisa lebih gede daripada ini diskonnya. Lumayan kalau misalnya nambah diskon dealer 10 juta, diskon 27 lumayan. Iya, udah kepala dua itu. Atau biasa yang hobi-hobi diskon nih Suzuki. Suzuki itu, gak ada apa-apanya diskon ya? Gak ada apa-apanya diskon. Mobil baru launching diskon. Iya, itu dia. Ambil yang salah satu itunya lah. Mobil yang kita lagi naikin sekarang. Iya, yang kita naikin sekarang R3 nih, R3 yang Suzuki Sport ya, yang Matic juga. Harga barunya itu 266. Dan lumayan nih diskonnya tuh 20 juta nih, 20 juta jadi 245 juta. Dan diskon beli ini berapa? Diskon dealer beli ini 20 juta. Biar 50 juta. 50 juta tuh buat mobil baru dengan ya kayak gini lah, lumayan gitu, bukan mobil kaleng-kaleng. Bukan mobil stok lama. Ya lumayan lah. Habis itu kalau Extra 7 yang juga diskonnya cuma lebih kecil, sekitar 19 juta kalau di sini. Dan EPV juga diskon di sini 15 juta, nggak tahu orang masih ada EPV kayak dengan harga yang mirip. EPV minibus ya ini ya, bukan yang pick up atau yang blind van, karena itu tidak terkena karena sudah 0% pajak ya. Betul. Tapi itu yang minibus ya, sekarang sedan. Ini yang cukup gede banget ini diskonnya nih. Iya, tapi sayangnya cuma ada satu pilihan. Iya. Cuma ada Vios dari Toyota. Tapi juga Vios, kami sangat suka mobil itu soalnya 7 airbag, dapat ESC, itu udah lengkap banget. Dan nih harga awalnya itu 346,85 juta. Dan diskonnya itu 78.300.000 ini buat yang tipe G CVT, udah tipe paling tinggi. Dan harga sesudahnya itu bisa di atas bisa di bawah 270 juta. Jadi 268.550.000. Bayangin di bawah 300 juta dapat sedan. Ya sedan, intinya sedan lah ya, sedan kapan lagi dapat di bawah 300 juta. Ini kalau kalian biasa beli sedan mahal, ini sedan sekarang setara Yaris loh sekarang ini loh. Yang biasa Vios itu kan udah 300 berapa tadi? Ya sampai 300, di atas 35 hampir 350 bahkan. Sampai 350 sekarang kalian bisa dapat cuma di bawah 270, 268 tepatnya. Iya. Jadi ya lumayan lah, walaupun orang dengar pilihannya kok cuma minibus, habis itu sama LCGC, sedannya juga cuma satu. Iya, makasih dashcam. Mungkin kedengeran pilihannya nggak banyak ya, cuma ini kan maksudnya mobil-mobil yang sering kita beli juga gitu. Iya, mobil-mobil favorit orang Indonesia lah ya. Gitu. Jadi ya, dan bakal membantu juga, apalagi misalnya kalau yang LMPV yang beli calon-calon yang mau nyetir taksi online gitu. Iya mungkin, atau yang emang butuh mobil untuk keluarga pertamanya gitu kan, ini momen yang tepat banget lah buat kalian. Atau kalian anak muda pengen mau dibeliin mobil baru gitu, walaupun ada event kuliah juga belum masuk.
Ya buat tahun depan mungkin persiapan kan masuk Iya. kuliah tahun depan. Tahun ini Iya. sorry. Atau kemarin kebanjiran butuh mobil baru ya yang kemarin dijual. Ya ini kan lumayan membantu lah. Jadi ya kalau mau detailnya kami sajikan per tipe di bawah diskonnya berapa, habis itu harganya jadi berapa. Tapi ingat ini estimasi ya. Kalau misalnya di lapangan ternyata berbeda ya kami nggak tahu juga. Iya, karena ini hitungan kasar kami aja berdasarkan nilai jual kendaraan sebelum pajaknya dan kami kalikan dengan berapa sih potongan PPNBM-nya. Misalkan 10% tadi untuk minibus, berarti NJKB-nya kami kalikan 10% dan itu menjadi harga diskon karena relaksasi pajak ini. Betul. Jadi ya ditunggu aja, bentar lagi Maret kan soalnya. Ya bagi yang ada duit dan emang mau beli mobil ya selamat menikmati untuk diskon-diskon yang diberikan oleh pemerintah kita. Manfaatkanlah momen ini selagi ada kan, mungkin kayak kapan lagi kan. Betul. Hikmah dibalik sebuah pandemi. Pandemi ada hikmahnya juga ya. Ada. Kalau nggak ada hikmahnya kan setiap kesusahan ada hikmahnya. Betul. Ini depan sport juga. Warnanya bagus ya. Iya, yang itu. Kalau beli sport jangan hitam, selesai. Oke, mungkin sekian dari kami. Dan kalau misalkan data di bawah ada yang mungkin kami kurang, ada mobil ini ternyata ikut juga program ini, atau mungkin ternyata mobil ini nggak ikut, atau ada kesalahan hitung dan sebagainya macamnya, bisa disampaikan saja di kolom komentar. Kami sangat mengapresiasi itu. Betul. Ya diskusi aja lah di bawah. Oke, semoga ini bisa membantu banyak orang ya, program ini dari pemerintah. Ya kita appreciate lah pemerintah sudah memberikan seperti ini di tengah kesulitan pandemi. Semoga membantu banyak orang lah intinya lah. Oke, mungkin sekian dari kami video ini. Ya. Kalau ada kurang-kurangnya mohon maaf. Sampai bertemu di video kami selanjutnya. Dadah. Dadah.